Walhamdulillah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Tayyib ya talibat. Ad-darsul yawm al-mubtada bin na'ti wal man'ut. Nah, kita sudah di pelajaran ke-6 hari ini tentang al-mubtada bin na'ti wal man'ut. Mubtada dengan na'at dan man'ut. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat, ya. Adapun na'at adalah sifat dan man'ut adalah yang disifati. Atau dengan kata lain, na'at adalah sesuatu atau kata yang disebutkan setelah isim untuk menjelaskan keadaan atau gambaran yang berhubungan dengan isim tersebut. Dan adapun man'ut adalah isim yang disifati. Nah, kita sudah membahas tentang ini di pembahasan al-khabaru bin na'ti wal man'ut, ya. Taib, kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, al-baitul kabiru jamilun. Al-baitul kabiru jamilun. Al-baitul kabir huwa mubtada. Al-baitu man'ut dan al-kabir na'at. Jadi al-bait menjadi yang disifati, lalu al-kabir menjadi sifat dari si al-bait. Lalu jamilun menjadi khabar mubtada. Jadi di sini mubtadanya terdiri dari dua kata, yaitu al-bait dan al-kabir. Yang pertama, al-bait disebut dengan man'ut yang disifati, kemudian yang kedua disebut dengan na'at, sifat. Thayyib. Wa kadzalika al-maktabul jadidu qawiyyun. Al-maktabul jadid mubtada. Al-maktabu man'ut yang disifati, al-jadid na'at. Sementara qawiyun menjadi khabar. Taib, kalau kita lihat artinya, ya. Al-baitul kabiru jamilun. Rumah yang besar itu cantik atau indah. Rumah yang besar itu cantik. Nah, al-maktabul jadidu qawiyun. Al-maktabul jadidu qawiyun. Meja yang baru itu qawiyun, kokoh atau kuat, ya. Wa mithalun akhar, at-tilmidul mujtahidu hadirun. At-tilmidul mujtahid huwa mubtada. At-tilmid man'ut yang disifati, al-mujtahid na'at, sifat dari si man'ut at-tilmid, wa huwa mubtada. Hadir khabar.
ومثال آخر هذا للمذكر وهذا للمؤنث. الأم الحنون مرضع. الأم الحنون مبتدأ، الأم منعوت، الحنون نعت، مرضع خبر. الأستاذة الماهرة غائبة. الأستاذة الماهرة مبتدأ، الأستاذة منعوت، الماهرة نعت، غائبة خبر. المسطرة الطويلة منقطعة. المسطرة الطويلة مبتدأ، المسطرة منعوت، الطويلة نعت، منقطعة خبر. Kita lihat artinya. Al-ummul hanun murdi, ibu yang penyayang itu menyusui atau sedang menyusui. Al-ustadzatul mahiratu ghaibatun, guru perempuan yang cerdas itu absen atau tidak hadir. Al-mistaratu tawilatu munqati'ah, penggaris yang panjang itu patah. Taib, untuk lebih memudahkan paham kita lihat skema di page berikutnya. Kita ambil satu, al-baitul kabiru jamilun. Ya, al-baitul kabiru jamilun. Kita lihat al-baitu menjadi man'ut, lalu al-kabiru menjadi na'at, dan dia mubtada. Ini disebut dengan mubtada dengan na'at dan man'ut. Lalu jamilun khabar. Jadi ini yang disebut dengan al-mubtada bin na'ti wal man'ut. Mubtada yang terdiri dari na'at dan man'ut. Na'at itu sifat, sementara man'ut itulah yang disifati. Tayyib, jamilun khabar. Tayyib. Jadi man'ut dan na'at ini dia akan beriringan ya, karena dia akan mengikut bentuk si man'ut. Na'at akan mengikut bentuk si man'ut. Kalau si man'utnya ini mudzakkar, maka na'atnya juga bentuknya mudzakkar. Begitu juga sebaliknya, kalau man'ut ini bentuknya muannas, maka na'atnya juga bentuknya muannas. Begitu juga dengan jumlah. Kalau man'utnya musanna, dua atau lebih dari dua, jamak, maka na'atnya juga harus bentuknya sama dengan man'utnya. Taib. Kemudian juga dari segi baris, harakat akhir juga mengikuti bentuk si man'ut. Kita lihat di sini man'utnya berbaris dhammah, maka na'atnya juga harus berbaris dhammah. Wahakadha. Taib, kita beralih ke al-mubtada bin na'ti wal man'uti wal khabaru bin na'ti wal man'ut. Kalau tadi ini hanya mubtada dengan na'at dan man'ut, kali ini mubtada dan khabarnya masing-masing dengan na'at dan man'ut. Jadi mubtada yang terdiri dari dua kata, lalu khabarnya juga terdiri dari dua kata. Langsung kita lihat contohnya. Lihat skemanya di sini sudah jelas. Man'ut, na'at menjadi mubtada, man'ut, na'at menjadi khabar. Nanzur ila al-amthilah. Al-kursiyut tawilu kursiyun jadidun. Kita lihat al-kursiyut tawil. Kita lihat pola bentuk pola kalimatnya. Ada alif lam, maka dia na'atnya juga punya alif lam. Nah, sementara ini
Ini tidak ada alif lam, dan jadidun juga tidak ada alif lam, ya. Al-kursiyut tawil masing-masing punya pola kalimatnya sama. Lalu kursiyun jadidun juga pola kalimatnya sama. Jadi al-kursiyut tawilu mubtada dengan na'at dan man'ut. Yang mana man'utnya al-kursiyu, lalu at-tawilu menjadi na'at, sifat. Kemudian kursiyun jadidun menjadi khabar, di mana kursiyun menjadi man'ut, lalu jadidun menjadi na'at. Kita lihat contoh yang lain. Al-bintul jamilatu tilmidatun mujtahidatun. Al-bintul jamilah mubtada yang terdiri dari na'at dan man'ut. Al-bintu man'ut, al-jamilah na'at. Tilmidatun mujtahidatun menjadi khabar, khabar dengan na'at dan man'ut. Tilmidah man'ut, mujtahidah na'at. Kita lihat artinya. Al-kursiyut tawilu kursiyun jadidun. Kursi yang panjang itu merupakan kursi yang baru. Nah, jadi dilihat bentuk kalimatnya. Ini mubtada sama bentuknya, man'ut dan na'atnya bentuknya sama. Ada alif lam dan barisnya juga sama. At-tawil juga ada memiliki alif lam dan barisnya juga sama dengan al-kursiyu. Kemudian kursiyun jadidun juga polanya sama, menjadi khabar. Tayyib. Al-bintul jamilatu tilmidatun mujtahidatun. Al-bintul jamilah, anak perempuan yang cantik itu, tilmidatun mujtahidah, adalah murid yang rajin. Contoh lain, al-ustadzul kabiru rajulun karimun. Al-ustadzul kabir mubtada yang terdiri dari na'at dan man'ut. Al-ustadzu man'ut, al-kabiru na'at. Wa huwa mubtada. Rajulun karimun khabar. Rajulun man'ut, karimun na'at. Al-ummul hanunu imra'atun salihatun. Al-ummul hanun mubtada dengan na'at dan man'ut. Al-um man'ut, al-hanun na'at. Imra'atun salihatun khabar dengan na'at dan man'ut aidan. Imra'atun man'ut, salihatun na'at. Kita lihat skema di bawah ini untuk lebih memahami. Al-kursiyut tawilu kursiyun jadidun. Al-kursiyu man'ut, at-tawilu na'at, dan al-kursiyut tawilu mubtada. Lalu kursiyun jadidun. Kursiyun man'ut, jadidun na'at. Wa huwa khabar. Tayyib. Insyaallah bisa dipahami ya. Kita beralih ke al-mubtada bin na'ti wal man'ut wal khabaru bi dzarfil makan. Mubtada dengan na'at dan man'ut, dan khabar dengan zarf makan. Zarf makan sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti keterangan tempat, ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan zarful makan. Di antaranya ada amama di depan, lalu waro'a di belakang, tahta di bawah, fauqa di atas, lalu janibah di samping. Nah, sebagai tambahan di sini ada lagi hunaka dan huna. Di sana, hunaka di sana, huna di sini, ya. Kita lihat contohnya. Bagaimana bentuk mubtada dengan na'at dan man'ut, dan khabar dengan zarf al-makan. Kita lihat contohnya. Ad-dukanul wasi'u hunak.
hunaka. Ad-dukanul wasi'u ini mubtada, ad-dukanul wasi' mubtada dengan na'at dan man'ut. Ad-dukan man'ut, al-wasi' na'at. Hunak khabar. Khabar bi zarfil makan. Khabar dengan keterangan tempat. Hunaka di sana. Lalu contoh lain, al-jami'atul kabiratu huna. Al-jami'atul kabiratu mubtada, al-jami'ah man'ut, al-kabirah na'at. Huna khabar mubtada. Khabar bi zarfil makan. Adapun artinya ad-dukanul wasi'u hunak, toko yang luas itu berada di sana. Al-jami'atul kabiratu huna, kampus atau universitas yang besar itu berada di sini. Contoh lain, al-masjidul jami'u hunaka. Al-masjidul jami'u hunaka. Masjid jami atau masjid yang besar itu berada di sana. Al-masjidul jami' mubtada, al-masjid man'ut, al-jami' na'at. Hunak khabar bi zarfil makan. Contoh lain, al-qasrul 'azimu huna. Istana yang besar itu berada di sini. Al-qasrul 'azim mubtada, al-qasr man'ut, al-'azim na'at, huna khabar bi zarfil makan. Diingat kembali bahwasanya zarf makan itu adalah keterangan tempat, ya, amama di depan, wara'a di belakang, tahta di bawah, fauqa di atas, janibah di samping, hunaka di sana, huna di sini. Itu perlu diingat ya. Kita lihat skema dari contoh yang tadi. Ad-dukanul wasi'u hunaka. Ad-dukan al-wasi' mubtada dengan rincian. Ad-dukanu man'ut, al-wasi' na'at. Hunaka khabar bi zarfil makan. Hunaka zarful makan, dia menjadi khabar. Tayyib ya talibat, kita tadribat, latihan. Yang pertama, al-ustadzul mahiru mukhlisun. Guru laki-laki yang cerdas itu adalah orang yang ikhlas. Al-waladu saghiru mukhlis. Al-mudarrisul kabiru mukhlis. Al-waladul karimu mukhlis. Yang kedua, al-jami'atul kabiratu jamilah. Al-madrasatul wasi'atu jamilah. Al-hadiqatul jamilatu jamilah. Al-mirsamatu tawilatu jamilah. Jadi diperhatikan barisnya, talibat. Al-ustadzul mahiru ini al-mubtada bin na'ti wal man'ud, karena dia bentuk polanya sama. Ya, demikian juga dengan yang ini. Ini al-mubtada bin na'ti wal man'ud. 1 dan 2 merupakan kategori
al-mubtada bin na'ti wal man'ut. Nah, yang ketiga, at-tilmidul mujtahidu waladun miskinun. At-tilmidul mujtahidu waladun karimun. At-tilmidul mujtahidu waladun jamilun. At-tilmidul mujtahidu waladun mukhlisun. Taib, ini merupakan kategori al-mubtada bin na'ti wal man'ut wal khabar bin na'ti wal man'ut. Karena masing-masing memiliki dua kata. Ya, mubtada terdiri dari dua kata, at-tilmidul mujtahid, dan bentuknya sama, at-tilmid dan al-mujtahid sama. Lalu khabarnya juga terdiri dari dua kata, waladun miskinun, dan pola kalimatnya juga sama, ya, bentuk katanya sama. Taib, yang keempat, al-mar'atul muslimatu imra'atun salihatun. Al-mudarrisatul muti'atu imra'atun salihatun. Al-bintul mukhlisatu imra'atun salihatun. Al-ummul jamilatu imra'atun salihatun. Ini merupakan mubtada dengan na'at dan man'ut, dan khabar dengan na'at dan man'ut. Perhatikan bentuk katanya, polanya sama. Al-mar'ah, al-muslimah, berarti dia man'ut dan na'at. Begitu juga dengan khabarnya, polanya sama, nakirah, ya. Kemudian imra'ah menjadi man'ut, lalu salihah menjadi na'at. Taib, yang kelima, al-amirul adil hunaka. Al-amirul adil huna. Ini merupakan kategori al-mubtada bin na'ti wal man'ut dan khabar dengan zaraf makan. Ya, terdiri dari na'at dan man'ut. Al-amir man'ut, al-adil na'at, hunak ataupun huna menjadi zarf makan, khabar dengan zarf makan. Taib ya talibat, wa hunaka tamrinat. Yang pertama, jelaskan kedudukan i'rab na'at dan man'ut pada kalimat-kalimat di bawah ini. Yang pertama, al-waladun qasirun hunaka. Nah, nanti dijelaskan di sini, misalkan al-waladu al-qasiru menjadi mubtada, tapi perinciannya al-waladu man'ut, lalu al-qasiru menjadi na'at, sementara hunak menjadi khabar dengan zarf al-makan. Kemudian yang kedua, Ahmadu tilmidun mahirun. Ini juga nanti dijelaskan ya kedudukannya, ya talibat. Ahmadu i'rabnya apa? Lalu tilmid i'rabnya apa? Mahirun i'rabnya apa? Yang ketiga, al-mudarrisatul mukhlisatu huna. Keempat, Fatimatu ummu hanunun. Yang kelima, al-faslu tsalits. Al-faslu tsalitsu faslun jadidun. Nah, dijelaskan masing-masing dari kalimat-kalimat ini merupakan apa kedudukannya dalam i'rab. Nah, adapun tamrin yang kedua, buatlah 5 kalimat yang khabarnya terdiri dari na'at dan man'ut. Ya, 5 kalimat. Contohnya, hadza waladun salihun. Ini khabarnya ya, yang diminta ini khabarnya. Berarti khabarnya terdiri dari 2 kata, ya, ada man'utnya, ada na'atnya. Jadi contohnya tadi, hadza waladun salihun. Hadza mubtada, waladun khabar dan dia jadi man'ut, sementara salih menjadi na'at.
dibuat 5 ya. Kemudian yang ketiga, buatlah 5 kalimat yang khabarnya terdiri dari na'at dan man'ut, dan mubtadanya terdiri dari na'at dan man'ut. Nah, ini kedua-duanya ada na'at dan man'utnya. Mubtadanya ada na'at man'utnya, kemudian khabarnya ada na'at man'utnya. Jadi maksudnya itu ada mubtadanya terdiri dari 2 kata, lalu khabarnya juga terdiri dari 2 kata. Taib ya talibat, hada huwa darsul yawm, arju lakunna al-fa'idah. Ila al-liqa wa ma'as salamah.